Pak, kita bisa nih bikin setengah jam gitu. Padahal 10 detik jadi. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat data, sahabat transformasi dimanapun teman-teman berada. Salam sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kami, saya Lisa dan Mas Komsul. Saya Komsul. Ya, sebenarnya saya menggantikan Mas Dimas ya. Wah, kalau gantinya seperti ini terus nggak apa-apa. Di program Ngotak, ngobrol santai data keuangan. Podcast yang paling keren di Kementerian Keuangan yang membahas seluruh data analitik. Oke, Mbak, kayaknya perlu biar afdol, Mbak. Kalau ngotak itu di mana kita? Gimana Mas? Ngotak. Oke. Supir tembak gitu. Oke, lanjut Mbak Lisa. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu pegawai terbaik. Iya, salah satu. Karena Mas kemarin salah satu nominator pegawai teladan ya? ASN inspiratif. Luar biasa. Ya, jadi tidak diragukan ya. Mantap lah pokoknya. Mas Arifudin saat ini penempatan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oke, dia adalah pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Gitu Mas Arifudin ya? Betul. Baiklah. Oke, izin Mas Arifudin, Mbak Lisa, teman-teman semuanya. Ya, ini kita memang masih dalam rangka PPKM. PPKM terutama saat ini diambil video ini di PPKM level 1 dan kita sudah tes COVID, sudah vaksin. Mohon izin agar kita lebih bisa diskusi, ngobrol dengan lebih lebih enak. Kita mohon izin untuk bisa lepas masker mungkin selama beberapa menit ke depan ketika video ini diambil. Baiklah. Oke. Bisa bernafas dengan lebih lega. Betul. Bisa minum kopi juga. Bisa minum kopi. Mantap lah. Iya. Mas Arifudin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kesibukan akhir-akhir ini masih berkutat dengan data, masih ngulik-ngulik tentang analitik yang luar biasa. Betul. Masih berkutat dengan data APBD, berkutat dengan Zoom meeting, double, triple. Mantap. Itulah keseharian kita. Mas Arifudin juga wakil ketua ya? Iya. Betul. Sampai sekarang masih belum dipecat sih, masih wakil ketua Mofda. Luar biasa. Baiklah, ini seseorang yang luar biasa di tengah kita. Sayang kalau nggak kita kulik-kulik informasi, insight, ilmu yang akan bisa membuat kita lebih lagi lah pengetahuan kita. Nah, pagi hari ini kita mau ngomongin terkait tools yang sering banget kita pakai sehari-hari. Mungkin dari kita kerja, dari awal-awal belum tahu apa-apa, sampai sekarang tahu sedikit. Ya, kita sering pakai yang namanya Excel. Sepowerful apa sih Excel? Sejauh mana kita bisa menggunakan Excel dalam data analitik? Ya inilah nanti, karena di tangan Mas Arifudin, Excel yang bagi kita common tool yang kita pakai sehari-hari bisa menjadi sebuah media tool yang sangat powerful dalam menunjang hobi Mas Arifudin ini ngulik-ngulik data, bukan cuma ngulik-ngulik Mbak, tapi menghasilkan sebuah insight, menghasilkan sebuah hal yang bisa memperbaiki proses bisnis kerjaan, memberikan insight kebijakan dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja, monggo kita akan diskusi lebih dalam dan seru pagi hari ini. Oke, langsung aja ya nih Mas Arifudin, waktu mulai belajar Excel, itu Mas Arifudin belajarnya otodidak atau dari mana? Oke, jadi dapat ilmu Excel pertama itu ya SMP ya. Waktu itu SMP. Ya ada pelajaran komputer, Excel yang sangat dasar banget lah gitu ya. Nah dari situ baru seneng Excel. SMA juga masih ada pelajaran komputer. Senangnya gini, di Excel itu kita bisa mengembangkan logika berpikir gitu ya. Saya paling senang di Excel itu adalah rumus if-nya dia. Jadi seolah-olah tuh kayak main sulap gitu ya. Kita tulis jika begini maka muncullah nilai ini, jika enggak maka muncullah nilai ini. Itu secara otomatis Excel bisa memunculkan itu. Jadi dari situ senang gitu ya. Karena memang sangat senang bermain dengan logika gitu ya. Nah, lanjut pada saat di STAN itu sebenarnya masih dasar juga gitu ya. Bahkan di STAN itu waktu pelajaran waktu itu Aplikom ya kalau nggak salah gitu ya, terkait komputer juga. Pivot aja saya nggak ngerti di STAN gitu ya. Pivot aja nggak ngerti. Nah, tapi masuk ke DJPK
ternyata dari situlah gitu ya, dari biasanya kalau anak-anak baru masuk itu kan jadi SPK nih ya Mas Maksud ya. Nah itu saya alhamdulillah nih, alhamdulillah gitu ya, selamat nggak jadi SPK gitu. Karena apa? Karena dari teman-teman itu dari senior-senior itu ngeliat, oh ini kok bisa ngolah data di Excel, padahal waktu itu posisi belum ngerti pivot. Oke, bentar Mas, Iya. ini kan agak roaming dikit nih. Iya. SPK itu apa? Oh SPK, Itu jelasin apa sih dulu, ya Mas? Mas. SPK surat perintah kerja. Bukan, staf pengelola keuangan kalau Nah, nggak salah ya. itu. Yang ngurus-ngurusin SPJ itu Sip, Mas, kan Mas. biasanya itu anak-anak baru begitu kan. Nah ini waktu itu saya di unit namanya pelaksanaan transfer, yang tugas utamanya adalah bagi-bagi duit. Bagi-bagi mantap. duit ke Pemda. Jadi kita di JPK itu kan memang dermawan gitu ya, kita bagi-bagi duit. Sekarang aja ada Emang 800 tugasnya kali. Fungsinya ya. kita ada 800 triliun nih Mas yang kita bagi-bagi. Nah itu butuh pengelolaan data juga gitu ya, untuk melaporkan berapa sih realisasi yang udah tersalurkan dan sebagainya. Itu yang ngolah, dan waktu itu dilihat oh bisa nih. Akhirnya dari akhir 2010 saya masuk di JPK sampai sekarang nggak jauh-jauh kerjaan dari Excel. Mantap. Nah, berkembang banyaknya dari diklat. Di Pusdiklat KU itu ada diklat yang sangat keren untuk Excel gitu ya. Yang ngajar juga sangat kece, Pak Hekso. Nah, mungkin banyak yang udah kenal lah Pak Hekso. Banyak banget ilmu baru gitu ya dari Pak Hekso yang membukakan pintu untuk mengeksplorasi lebih jauh Excel. Jadi modelnya Pak Hekso itu ya bukan yang nuntun terus, tapi dibukakan pintu, monggo. Pada saat sudah masuk, ini pintunya dibukain, explore sendiri. Itu sih, jadi sangat recommended kalau untuk bisa belajar Excel, ikutin aja diklat. Kalau nggak salah sekarang tuh namanya visualisasi dan pengolahan data lah. Itu yang ngajar Pak Hekso, keren banget. Oh, oke. Ini Mas, ini seru nih. Yang tadi ngobrol tentang Excel di pembukaan. Ini kita sambungin Mas dengan apa ya, sebuah hal yang hype akhir-akhir ini sedang kita minati banyak orang, yaitu tentang data analitik. Betul. Kalau secara umum kan kita ngomong data analitik itu ilmunya para dewa lah kalau sekarang ya. Nah, itu gimana kita belajar bahasa di Python, di R dan lain sebagainya. Padahal kan secara umum kalau kita apa ya, masih awal-awal, kita bisa menggunakan tool lain lah. Betul. Misalnya yang sering kita pakai tadi misalnya tentang Excel tadi. Nah, ini mungkin gimana tanggapan Mas Arifudin, bagaimana kita bisa mengekspor data analitik ini menggunakan tool yang bisa kita bilang dekat dengan kita, yaitu Excel. Oke, betul ya. Ini bisa jadi ada, karena kan data analytics ini perubahan budaya ya. Perubahan budaya itu biasanya resistensi di awal sangat tinggi karena merasa ini terlalu jauh. Nah, saya sepakat nih, kalau misalkan pengen belajar data analytics, coba deh mulai dari Excel gitu ya. Tools yang sangat dekat dengan kita gitu ya. Mungkin selama ini bikin Excel untuk buat tabel, rekapan absen ataupun yang lain, ada tools yang menurut saya paling esensial di Excel, dan tapi bisa bisa meningkatkan, mengimprove kemampuan kita dalam data analytics, yaitu pivot. Pivot, ya betul sekali. Coba belajar pivot gitu ya. Pertama belajar Excel, coba eksplorasi pivot. Kenapa? Di situ itu tanpa coding sama sekali, asalkan kita udah bisa tahu gimana cara bikin pivot, itu nanti tinggal drag and drop aja. Jadi saya butuh data ini, tinggal diklik, kemudian dicemplungin, langsung jadi sendiri. Excel yang mikir, bukan kita ya. Jadi kita eksplorasi, kita siksa aja si Excelnya, jangan mau kita yang disiksa oleh data gitu. Itu semua. Oke. Memang seru banget sih Mas, pivot sangat membantu lah. Kita ya kalau R, Python kita butuh apa ya? Scriptnya, codingnya, kita nyari referensi di mana. Kalau pivot tinggal blok, insert pivot, kita tinggal drag drop, klik ya. dapat deh insight ataupun apa ya, resume dari hal yang kita inginkan. Bahkan di beberapa kesempatan Pak Sahli juga salah satu penggemar pivot ya. Pak Sahli. Baru kemarin Mas saya dapat penugasan Mas. Betul. Mau nanya Mas, Yeah. untuk orang seperti saya, mungkin backgroundnya yang bukan dari mana Mbak? bukan matematika, bukan statistik gitu ya. Saya backgroundnya hukum. Oke. gitu ya. Mbak dihukum. Enggak. Udah lulus. Jadi apakah dengan belajar Excel tadi pakai pivot gitu ya? Sebenarnya buat orang yang seperti saya, backgroundnya waktu kuliah tuh nggak ada belajar Excel ya, nggak digunakan gitu ya. Mungkin belajar waktu SMA. Gitu. Kemudian tiba-tiba waktu kerja di Kementerian Keuangan harus berhadapan dengan Excel. Nah, apakah sebenarnya orang-orang seperti saya itu bisa tuh belajar ya? Oh, bisa banget ya. Jadi ya tadi ya, mungkin jangan dibayangkan yang harus
ruwet gitu ya. Pivot itu bener-bener simple banget gitu ya. Istilahnya saya yakin, saya percaya kalau ditunjukin sekali mau siapapun itu pasti bisa melakukan pivot. Misalkan dari background hukum apa sih, ada data apa, misalkan bayangan saya gitu ya, ada jumlah perkara per pengadilan ya, misal gitu ya, itu dengan pivot itu bisa langsung. Pivot itu adalah yang paling umum digunakan. Kenapa kita pakai pivot? Untuk agregasi, untuk men-summarize data gitu ya. Jadi misalkan data ini saya pengen ada summary jumlah perkara yang ditangani per pengadilan, udah tuh tinggal ditarik ini pengadilan, dimasukin, kemudian jumlah perkara langsung muncul tuh nanti. Jadi dia mikir ya? Dia yang mikir, betul. Sekali. Oke, Mas, kalau kita balik lagi ya di R, Python itu kan ada banyak kita toolkitnya, banyak harus pandas, matplotlib dan lain sebagainya. Kalau di Excel tuh fitur-fitur kayak gitu ada nggak sih, Mas? Ya, kalau pandas misalkan ya, contoh di Python ada pandas, itu kan untuk mengeksplorasi, memanipulasi data, men-summarize data, agregasi dan sebagainya. Di Excel pakai apa? Pivot tadi. Pivot tadi. Misalkan kita pengen mengagregasi dan sebagainya, bisa pakai pivot. Atau misalkan di Python gitu ya, ataupun R, saya R sama sekali malah belum bisa, Mas. Belum pernah belajar. Tapi Python jago. Enggak juga, masih dangkal juga sebenarnya Python ini. Nah, kalau di Python misalkan kita bikin modeling gitu ya, paling umum apa sih, regresi. Di Excel pun ada namanya tool atau fitur namanya data analysis ya. Itu ada, kita tinggal klik untuk ngejalanin model regresi, itu tinggal klik aja. Atau misalkan kita pengen forecast, di Excel juga ada. Atau misalkan kita pengen solver, atau kalau itu ada algoritma misalkan namanya linear programming. Linear programming untuk problem solving gitu ya. Di manajemen biasanya ini dipakai. Di Excel pun udah ada. Jadi kita tinggal tanpa coding ya. Sekali lagi, kalau Excel itu bisa kita lakukan hal yang macam-macam tanpa coding. Itu kelebihannya, tetapi pasti ada juga dong yang kekurangannya. Coba kenapa sih Excel itu bisa atau powerful lah bagi sebagian orang? Kelebihannya tadi sudah tadi. Mungkin ada kelebihan lain atau kekurangan yang lainnya? Nah, kalau kelebihan lainnya dari Excel itu dia apa ya istilahnya? Kalau diistilahkan itu bisa dibilang dia full stack juga ya. Full stack itu maksudnya kalau biasanya di programming itu ada back end gitu ya, ada back end, ada front end lah. Di Excel itu digabungin tuh. Jadi satu di layar itu ya. Di layar itu kita dia bahasa pemrograman menurut saya iya. Karena di situ ada logic yang kita tulis VLOOKUP atau if tadi ya. If itu kan sebenarnya if logic adalah dasar paling awal dari lahirnya AI itu. AI itu kan paling konvensional itu sebenarnya if logic. Jika begini kamu begini ya. Nah, itu kalau yang lain itu harus kita coding di belakang layar, kemudian ada front end-nya. Nah, kalau di Excel itu jadi satu tuh. Kita coding di situ, hasilnya akan langsung muncul. Tetapi di satu sisi ini juga jadi kelemahan. Jadi kelemahannya karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga keamanan gitu ya, atau apa sih. Kalau kayak tadi ya sistem back end front end kan yang bisa diakses oleh user itu cuma front end. Kita bisa jaga tuh keamanan data, programming kita. Nah, kalau di Excel karena dia jadi satu, misalkan ada yang salah ngeklik delete aja, udah hilang tuh. Rumus-rumus kita yang misalkan udah panjang banget, keklik delete gitu misalkan nggak sengaja. Itu jadi kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangan yang lain mungkin keterbatasan jumlah baris lah ya. Kita udah tahu Excel itu cuma sejutaan baris, juta lebih dikit lah. Tetapi sebenarnya bisa diakali juga gitu ya. Ya kalau memang terbatas, saya selama ini misalkan ngolah data 5 juta baris gitu ya. Di Excel bisa. Nggak usah di-load gitu ya. Cukup disimpan di memori saja. Kita load-nya kemana? Ke pivot. Karena pivot itu kita bisa pilih tuh, oke, saya nggak butuh 5 jutanya, saya cuma butuh mensummarikan variabel ini dan ini saja. Mungkin yang nanti akan muncul di report dari 5 juta baris cuma 10 baris. Itu bisa juga diakalin seperti itu sih. Mungkin itu bayangannya ya. Tetapi kenapa Excel tadi? Ini bisa jadi salah satu change management strategi gitu ya. Orang biar tidak resisten masuk ke budaya data, coba kenalin dari yang dekat dulu. Ini Excel juga bisa gitu istilahnya. Kalau Excel untuk dashboard, Mas. Itu gimana? Kan kalau kita pakai Python bisa ataupun pakai Tableau ya biasanya itu powerful. Excel kan juga punya fitur-fitur yang menarik gitu kalau ditata dengan layoutnya bagus. Itu bisa banget untuk mempermudah kita. Betul. Pernah juga saya bikin project dashboard gitu ya. Dashboard interaktif pakai Excel. Kalau di Excel itu ada namanya tadi juga sebenarnya memanfaatkannya adalah
kalau tadi pivot table, ini ada pivot chart. Pivot chart. Sama. Jadi kalau kita klik satu, nanti semua akan berubah tuh. Gitu. Jadi interaktif. Nah, kalau nanti udah kenalan gitu ya, ada yang namanya fitur slicer gitu. Slicer itulah yang akan mengkoneksikan antar chart itu istilahnya gitu. Kalau di Tableau ya udah pasti bisa karena dia memang mahal gitu ya, mahal. Kalau Excel itu bisa juga. Tetapi mungkin ada nih sekarang saudara dekatnya Excel nih. Spreadsheet, betul, Google Sheet. Jadi kalau Google Sheet itu malah sekarang si Google juga udah mengenalkan adanya Google Data Studio, Mas. Itu untuk dashboarding juga sangat powerful gitu ya, dan free. Jadi kalau sekarang sih misalkan ada butuh adanya alur data gitu, saya biasanya akan geser tuh ke Google Sheet gitu ya. Jadi bikin form pakai Google Form, datanya masuk ke spreadsheet itu kita bikinin dashboard di Google Data Studio. Itu yang aku pakai kemarin Mas, ada di komplek itu kan, COVID, waktu tinggi-tingginya itu harus monitoring tiap hari. Nah, itu. Ya udah, cari yang gratisan, mudah, teman-teman RT lainnya gampang untuk input. Udah tiap hari monitoringnya naik turunnya udah pakai Google Data Studio tadi ya. Form, Google Sheet, Data Studio. Jadi satu paket lah, satu aliran gitu. Pakai yang gratisan udah bisa memberi dampak ya. Udah luar biasa lah. Oke, silakan Mbak Lisa. Yang mana nih pertanyaannya? Hilang. Itu Mbak. Masa hilang sih Mbak, itu yang biru itu punya Mbak Lisa, yang bawah punya aku. Kan udah dibagi-bagi Mbak. Oke. Ini maklum ya. Supir pengganti. Enggak apa-apa, paling esensinya kita dapat. Mas, ini kan kita kadang-kadang bingung tuh ya pakai rumus Excel yang mau dipakai ya. Nah, kadang kita lupa tuh. Nah, sebenarnya ada nggak sih sumber info dari website atau dari manapun yang kita bisa pakai untuk belajar Excel? Nah, kadang-kadang nih pas lagi pengen ngerjain sesuatu, belajar nih gitu ya. Tiba-tiba nih gimana ya rumusnya kayak apa ya, gimana ya solusinya. Nah, itu kita bisa belajar dari mana ya, Mas? Satu sumbernya Google. Sudah. Google. Iya ya. Itu apa aja sekarang itu apa ilmu apa ya? Ilmu dunia akhirat kan. Tapi memang jangan bayangkan googling itu nggak butuh skill. Googling itu butuh skill, Mas. Apa yang dibutuhkan dalam googling? Skill untuk merangkai keyword yang tepat. Ya kan? Jadi, untuk bisa menemukan keyword yang tepat itu nggak bisa kalau kita nggak pernah dibukakan pintu tadi, gitu ya. Tadi kalau saya cerita, saya pernah di kelas, saya selalu karena memang betul-betul saya kagumi nih Pak Hekso gitu ya. Itu Pak Hekso yang bukain pintu. Kalau kita nggak dibukakan pintu, saya tuh bingung. Saya mau masuknya ke ruangan yang mana? Akhirnya bingung. Nah, keyword itu butuh adanya pemahaman dasar. Jadi kita tahu tuh apa yang harus dicari. Kalau enggak ya akan nyasar juga di Google itu saya mau nyari apa. Kadang diketik misalkan saya ada permasalahan bagaimana caranya untuk men-summary gitu ya data gitu. Itu kan panjang banget harus kita ya kan harus cari keywordnya itu sebenarnya data summary misalkan gitu ya, atau misalkan tadi butuh rumus. Nah, kalau udah tahu tahu keyword kita akan dapat. Makanya kalau ditanya ada sumber link dan sebagainya, saya nggak punya referensi tunggal. Pokoknya saya googling, ketemu link paling atas itu saya buka, biasanya solving gitu, udah nge-solve problem yang saya temukan. Nah, di Excel itu pun sebenarnya dia udah baik gitu ya. Baiknya gini, dia nggak perlu kita ngapalin, misalkan mau VLOOKUP itu apa dulu sih yang di-input gitu ya. Kita ketik aja VLOOKUP, nanti akan muncul tuh panduannya. Masukkan dulu nih lookup value, habis itu table array, ikutin aja. Saya pun kalau misalkan suruh ngapalin, kadang misalkan kayak count if gitu ya. Ini sedikit nanti kan count if, sum if. Itu kan kadang bingung juga, nggak hafal sampai sekarang saya. Apa ya yang di input duluan gitu? Udah nggak usah diapalin gitu ya. Itu nanti akan Excel-nya itu sangat baik. Kalau Excel yang sekarang itu bahkan udah ada semacam apa ya? Iya, pemandunya itu kan. Untuk pemandu itu masukin tell me what you want to do gitu. Ya udah kita ketik aja. Saya pengen remove duplicate, ketik doang tuh di tell me what you want to do, remove duplicate, langsung muncul tuh, ini fiturnya, klik jadi. Gitu. Oke Mas, nih kalau Mas Arifudin pernah atau menggunakan data analitik pakai Excel tuh, tadi kan pivot udah dibahas nih Mas. Kira-kira selain pivot tuh fitur apa lagi Mas yang mungkin sangat membantu atau sering digunakan? Apakah itu lookup lah atau teman-temannya? Rumusnya ya. Kalau rumus paling esensial menurut saya dua ya, if logic sama keluarganya lookup, ya entah VLOOKUP, lookup atau index match gitu ya. Itu yang paling esensial adalah dua itu, karena dengan dua itu kita bisa bangun. Kalau if logic itu kan kita
untuk membangun skenario ya. Skenario jika ketemu data begini munculkanlah nilai ini. Betul. Nah, kalau lookup keluarganya lookup itu untuk menggabungkan antar data gitu. Kalau misalkan kita datanya ada 5 tabel ya, kita gabunginnya pakai lookup. Atau kalau sekarang berkembang juga gitu ya, kita bisa main-main semacam join table kayak kalau misalkan teman-teman terbiasa main di SQL atau database, kita di Excel pun bisa gitu. Betul. Pakai metode join ataupun ada namanya data relationship. Jadi ini kalau yang males ngerumus gitu, saya biasanya kebetulan saya ngajar juga nih Mas di STAN itu ngajarnya Excel. Wah, cocok lah berarti ini. Jadi mantap lah. Sebenarnya pelajarannya bukan Excel tapi teknik audit berbantuan komputer. Cuman isinya itu ya Excel gitu ya. Nah, Excel pivot. Nah, udah itu untuk ngecek audit, namanya audit kan ngecek kan bagaimana data laporan dari audit itu benar atau enggak. Udah pakai pivot gitu. Nah, misalnya kayak tadi, Pak, saya repot nih, saya nggak ngerti VLOOKUP. Coba deh kita main-main pakai relationship. Jadi kembali lagi tanpa rumus pun bisa ngonekin antar tabel itu. Itu sih mungkin Mas dua fitur selain tadi ya pivot ya. Kalau rumus wajibnya tadi ya if logic sama keluarganya lookup lah. Oke, izin Mbak Lisa sebelum nanti ke Mbak Lisa. Ini Mas, ternyata saya googling nyari di YouTube. Ternyata e-commerce besar kayak Shopee aja ketika mereka rekrut seorang analis ada tes tentang Excel Mas ternyata Mas. Iya Mas. Iya kemarin. Kayak melihat dia ya walaupun isinya dia dikasih dataset, kasih pertanyaan untuk data ini row yang ada C5 nanti hasilnya apa seterusnya. Di situ ada sum if, ada count if, ada lookup, ada pivot dan seterusnya. Kan berarti kan mungkin kemampuan dasar lah sebelum dia untuk mengembangkan logic ketika nanti mengolah data yang lebih besar lagi. Yaitu di e-commerce yang besar Mas. Nah, ini bisa kita tarik Mas di teman-teman sobat data Kementerian Keuangan ini. Kira-kira sepenting apa sih kita untuk mengeksplor lebih lagi? Kalau saya yakin sih teman-teman Excel udah tahu lah ya bikin tabel, chart sederhana itu udah keseharian kan. Tapi seberapa pentingkah kita untuk mengeksplor lebih jauh fitur-fitur Excel untuk menunjang pekerjaan kita? Ya ini karena saya fans berat Excel ya udah pasti akan jawabnya sangat penting. Karena saya bisa dibilang yang menunjang karir saya sampai sekarang ya Excel karena jago Excel gitu ya. Personal branding saya itu di DJPK itu kalau yang jago Excel siapa? Nah, itu jadi saya Arifudin tanda kutip Excel gitu ya. Kalau saya sih menurut saya personal branding ini sangat penting gitu ya. Bukan berarti kita pengen istilahnya Mas, ngejilat gitu. Saya enggak. Kalau saya sih mindsetnya gini, kalau tanpa personal branding kita tuh tidak akan bisa dilihat mampu oleh pimpinan. Kalau kita nggak dilihat mampu oleh pimpinan, gimana mau kita berkontribusi? Betul. Nah itu jadi saya melihat personal branding dari perspektif itu Mbak Alisa gitu ya. Tanpa personal branding kita nggak akan bisa berkontribusi, yang ada kita ya makan gaji buta jadinya gitu ya. Ya jangan, makanya banyak yang mungkin bisa, misalkan yang jago PR gitu ya bisa nanti masuk ke kehumasan, itu kan juga personal branding. Kalau saya memanfaatkan Excel ini untuk personal branding saya, jadi sangat penting. Makanya tadi saya juga agak kaget ya, Shopee aja masih ada. Tes awalnya Excel karena sangat bagus untuk membangun logic, sangat bagus untuk membangun perspektif kita bagaimana melihat data yang bagus gitu ya. Untuk menyusun data yang benar itu seperti apa tuh, per kolom dan sebagainya agar bisa di pivot gitu ya, agar bisa di pivot itu harus, jadi nggak serta-merta misalkan kita dapat data dari bahan baku langsung di pivot bisa, tidak juga Mbak, harus ada dirapiin dikit lah gitu ya. Nah dari situ dapat data itu ya dapat durian runtuh, dapat data jadi tinggal olah aja kesimpulan. Itu konsep berpikirnya juga. Iya betul, jadi lebih ke membangun konsep berpikir. Saya sepakat tuh Mbak. Jadi ini tools awal. Sekarang pun apakah saya mulai beralih gitu ya, mulai pindah ke lain hati ya benar gitu ya. Saya mulai melirik Python, Tableau dan sebagainya, tetapi tetap saja logik dasar yang saya dapatkan itu pada saat dulu belajar Excel itu sih. Mantap. Oke, sebelum kita agak lebih jauh ngobrol Mas, sudah agak panas nih. Monggo. Oh iya, saya dari tadi nunggu ditawarin Mas. Pantes ngirit terus ke bawah. Ini cuma 2 Mas. Ada 3 Mbak buat Mbak Lisa. Ini Mbak Lisa. Aku nanti aja lah. Sambil minum sudah ada. Agak disembunyiin dikit lah. Oke, sambil diminum kita lanjutin ngobrol lah biar agak adem, lebih santai kita.
Oh enggak, Pak Lisa Ini mungkin saya mau nih Mas, sering-sering diundang kalau ada kopi. Wah, nggak apa-apa. Nanti kita bikin kelas Excel lah kalau kayak gini. Oleh suhunya Excel di Kita sini. sering-sering manggil Mas Arifudin. Cuma buat ngopi tapi. Oh, nggak apa-apa. Tapi habis itu sharing ya. Oh, ngopi itu sarana, Mas. Oh, iya. Di baliknya pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Oke. Tadi udah ngomongin Excel. Jadi sebenarnya belajar Excel itu kita bisa belajar sendiri ya, Mas ya. Iya, betul. Sendiri tadi belajar lihat dari Google, dari YouTube, terus sebenarnya dari ketika kita belajar sendiri pun itu ada panduannya. Betul. Dan ternyata ketika kita menggunakannya, kita juga bisa mendapatkan konsep berpikir yang kita Betul. bisa terapkan dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan Iya. sehari-hari sebenarnya gitu ya. Nah, ini Mas, selama berkecimpung di dunia data analitik tuh project apa yang Mas pernah kerjain nih pakai Excel dan itu Berkesan banget. berkesan buat Mas Arifudin. Oke, ini pernah saya sharing juga di Movdak ya. Ada sharing session Movdak, ada nanti mungkin bisa dilihat juga di YouTube-nya Movdak. Linknya di bawah ya nanti ya. Ada link Movdak ya. Karena kalau ini nanti ditonton sama manajer PR saya, kalau saya nggak mempromosikan Movdak, saya dimarahin. Oh gitu ya. Kena blacklist nanti. Kan wakil ketua, Mas. Nggak. Oh kalau gitu aja ya Mas. Itu aja nanti YouTube, IG Mas @mov.dak, semoga nggak salah nih. Nanti di deskripsi Ya, lah di lengkap deskripsi, insya Allah ya. di bawah ya. Ya Mbak PR, Mbak Iim, ini saya udah sampaikan. Nah, Nah, kalau Im minggu lalu, Mas. Oh, udah Kalau minggu kita, lalu Mas. ya. Oke. Baim udah, sekarang Mas Arifudin. Sindu belum malah. Mas Sindu. Kalau Mas ini jadi host nanti Oh, ya. jadi Oke, balik ke apa yang paling Balik ke berkesan. laptop lagi lah. Oke, Oke. tadi udah pernah saya sharing itu Mas, Mbak Lisa. Project saya sederhana sebenarnya. Saya bikin otomasi dari Excel untuk biar jadi PowerPoint otomatis. Karena gini, ini sampai sekarang masih saya pakai, bahkan oleh tim-tim saya masih dipakai banget. Contohkan gini, Pak Dirjen saya gitu ya, misalkan lagi kunjungan ke Kabupaten Lumajang misalkan, Mas, saya butuh, sebenarnya nggak ke saya langsung sih, ke Pak Direktur gitu ya, ada jenjangnya. Bahan APBD gitu ya, bahan APBD dalam bentuk PPT untuk Kabupaten Lumajang. Template-nya udah ada. Bayangkan kalau saya lakukan itu manual, saya pindahkan dari Excel ke PPT yang udah template itu. Pagi nih Lumajang. Siangnya, sekalian deh saya mau mampir ke Surabaya misalkan, karena deketan. Saya siapin lagi copy paste. Mungkin ada setengah jam, sejam itu walaupun udah ada template-nya. Makanya saya dari situ berpikir, ini kan mesin ini sebenarnya nggak cerdas mesin. Mesin itu cuma cepat. Yang punya kecerdasan itu tetap manusia. Betul. Manusialah itu ya, makanya kita butuh kita nempelin logika kita ke bahasa yang lebih ngerti mesin. Excel itu ngertinya bahasanya itu VBA namanya. Ada VBA ya, ada VBA itu kalau itu sedikit coding sih, tapi sedikit aja sih sebenarnya. Dan itu pun nggak harus coding, bisa kita kalau di VBA-nya Excel itu kita record aja apa yang kita lakuin. Jadi gampangannya si VBA atau makro ini tadi itu direkam aja apa yang kita copy dari Excel pindahin ke PowerPoint, direkam semua, di save. Sehingga besoknya pada saat diminta lagi, saya mau ke misalkan Bolang Mongondo Utara, tahu nggak Mbak Lisa di mana? Sulawesi Utara. Nah, udah tinggal diklik aja. Sekali klik yang tadinya butuh mungkin 45 menit sejam, nggak sampai 10 detik jadi. Itu yang project yang paling berkesan lah untuk saya, berhasil di Excel waktu itu, padahal saya nggak kepikiran bisa nggak ya, cuma kepikiran aja bisa nggak ya ini di otomatis, terus googling, tapi jangan bayangkan googling sekali dapat satu link jadi. Itu bangunnya seminggu mungkin. Seminggu sambil nonton MU gitu ya, saya suka MU. Sambil nonton. Oh, Selamat Mas ya, kemarin menang Mas ya. ya baru menang lagi. Semoga menang terus. Nah, gitu. Jadi seminggu tuh saya bangun, tapi nggak apa-apa. Itu namanya bangun program itu memang repot di awal. Setelah itu akan memudahkan kita. Jadi saya ke tim kadang bilang gini, udah tetap aja. Nanti kalau ditonton pimpinan gimana? Tetap aja pimpinan bukan Mas, bukan itu Mas. Bukan. Ini tips aja gitu. Boleh nggak dia di Untuk memanage aja gini. Udah misalkan dari pimpinan deadline gitu ya, taunya bikin bahan itu tuh sejam gitu ya. Kita bilang, "Oh, Pak, kita bisa nih bikin setengah jam gitu." Padahal 10 detik jadi. Itu Pak ya, tolong di detik menit keberapa ini. Jadi kalau ngasih tugas Mas Arifudin jangan sejam, jangan setengah jam Pak. 10 menit. Ya di bawah 5 menit. Jadi 10 detik udah jadi, sisanya 29 menit.
Ya karena kan udah kode. Dan Pak. tinggal Tinggal klik. Jadi jangan mau makronya di jangan mau kita yang direpotkan. Kita repotin Excel aja. 29 menit 50 detiknya kita bisa buat nonton apa drakor, Mbak Lisa mungkin suka. Oh enggak ya. Gitu, Mbak. Jadi itu salah satu tips juga gitu ya. Nah, makanya yang di sharing session di YouTube itu saya judulkan sharing sessionnya adalah menjadi pegawai pasif produktif. Kita pasif, tapi produktif gitu loh. Jadi bukan investasi aja yang pasif ya. Betul. Jadi ini kita kerjaan pun bisa gitu. Pekerja cerdas namanya. Iya. Biarkan yang aktif Excel-nya aja. Gitu. Kita manfaatkan mesin robot tadi untuk mengerjakan apa yang ada di otak kita lah bahasanya. Tapi tadi ternyata modalnya di awal ya tadi. Oh iya, betul. Itu udah pasti. Tadi kan luar biasa nih Excel tadi Mas Arifudin punya project yang berkesan. Apa ya, explore dulu apa yang harus dilakukan, bahkan sampai sekarang hasilnya masih bisa digunakan. Itu challenge-nya Mas, misalnya selain tadi harus apa namanya nyari seminggu misalnya, atau challenge lain Mas ketika mengerjakan project-project dengan Excel ini, baik tentang kerjaan ataupun ngulik-ngulik yang lainnya, itu challenge-nya apa aja Mas? Oke, ini mungkin bisa juga salah satu kekurangan gitu ya, semua pasti ada kelebihan kekurangan. Excel itu agak susah untuk apa istilahnya, sharing gitu ya. Sharing kalau misalkan di Python itu misalkan teman-teman itu pakai GitHub gitu ya, itu kan bisa langsung kolaborasi. Ini agak susah memang Excel. Walaupun kalau yang Excel yang 365 sekarang misalkan gitu ya, yang itu bisa online juga, bisa saling share. Atau yang untuk mengatasi itu bisa juga tadi Mas, kita pindah aja ke Google Sheet itu bisa langsung kolaborasi. Itu maksudnya itu, jadi satu sheet bisa langsung dikerjain bareng-bareng oleh teman-teman atau tim. Nah, Excel ini agak susah kalau Excel-nya, apalagi Excel yang masih belum online ya. Yang challenge keduanya ya tadi itu, karena back end dengan front end jadi satu untuk menjaga stabilitasnya itu biar udah ini jangan orang. Kan biasanya bisa aja sih dikunci gitu, bisa itu Mas aku lakukan Mas. Kalau aku bikin dulu ada data, ada dashboardnya, ada chartnya itu ku hide, ku protect, ku password dan kayak gitu juga biar nggak diubah-ubah. Karena kadang kita udah ngomong gitu ya, yang sheet ini jangan diubah ya gitu. Kalau ini diubah nanti nggak jalan gitu ya. Ya namanya manusia gitu ya. Tapi ya itu juga bisa juga diakali dengan di hide gitu ya, di protect, dikasih password, itu bisa juga sih sebenarnya. Agak challengingnya di situ mungkin kalau kerja dengan Excel. Oke Mas. Selanjutnya nih Mas, kira-kira nih kalau teman-teman semuanya sobat data, sobat transformasi di rumah ataupun di kantor, ini butuh partner buat tanya jawab atau ingin mengekspor lagi, itu kira-kira bisa nggak Mas nanya-nanya ke Mas Arifudin atau teman-teman Mofdak atau tadi mungkin kalau akses di cloud kan kita harus daftar Mas, kuotanya terbatas juga biasanya. Kira-kira gimana Mas untuk ngobrol atau sharing-sharing hal seperti ini? Boleh banget Mas. Kalau saya sih bisa dibilang paling seneng sharing gitu ya. Karena dengan sharing ini salah satu hal yang kita ngasih tetapi nggak berkurang sama sekali gitu punya kita gitu ya. Beda dengan ngasih duit ya Mbak ya. Kalau kita ngasih duit ini habis gitu ya. Duit juga berkurang gitu. Walaupun kalau itu ada juga kan nanti gantinya katanya. Tetapi yang paling nggak bisa berkurang itu adalah sharing seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa Mas, monggo nanti ada enggak deh kontak saya gitu. Enggak ya. Nanti kan ada website Mofdak. Kan ada link Mofdak nih Mas. Lewat situ aja melalui PR Mofdak aja gitu ya. Kalau Mbak ini nanti nggak ada tarif kan Mbak? Gratis kan Mbak? Atau boleh nggak gabung ke Mofdak Mas? Boleh banget. Boleh banget. Iya, sangat boleh. Nanti linknya semuanya ada di sini nih. Kalau misalkan mau diskusi atau apa kalau dirasa misalkan sampai ada kelas Excel, saya akan seneng banget tuh, karena misalkan ya udahlah seminggu sekali gitu ya kita belajar Excel dari dasar banget. Ayo Mas kalau memang ada kesempatan seperti itu. Udah ngasih umpan nih Mas. Tapi cuma belajar. Udah mau ngasih umpan nih, nanti kita semes lah untuk boleh lanjutannya bisa terrealisasi ini. Oke. Udah berapa menit ternyata ya? Udah berapa menit kita? Udah lama Mbak. Ya. Masih perkenanan di sini atau masih ini kopinya masih utuh. Tunggu ini habis ya. Nah, untuk teman ini tadi kita ngobrol Excel. Ini kan sebenarnya dalam rangka membangun budaya data. Betul. Ya.
Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Arifudin, maksudnya sebenarnya belajar Excel itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Ya, betul. Nah, untuk data analitik kan sebenarnya para seperti Mas Arifudin, Mas Komsun ini untuk mengolah itu kan butuh nih bahan baku, butuh dataset gitu ya. Tentunya dataset ini kan nggak cuma dikerjakan oleh satu orang, justru banyak. Setiap kita pegawai kan mengerjakan sesuatu, yang kita kerjakan itu kan perlu kita dokumentasikan ya. Kita data supaya nanti untuk bisa diolah. Betul. Nah, kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh setiap setiap pegawai di Kementerian Keuangan untuk dalam rangka kita membangun budaya data nih, membangun budaya untuk memanfaatkan data itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat sehingga memberikan rekomendasi keputusan pada organisasi. Buat orang yang mungkin seperti saya gitu, apa ya kemampuan yang paling sederhana yang kita bisa buat untuk membangun budaya data? Tadi saya sangat sepakat sebenarnya udah disebutkan oleh Mbak Lisa, dokumentasi kerjaan. Misalkan saya nggak kebayang kerjaan di hukum misalkan apa sih substansi regulasi yang paling sering jadi masalah misalkan. Ini saya nggak kebayang juga, tapi misalkan seperti itu mungkin bisa didokumentasikan tuh Mbak Lisa. Nah, cara mendokumentasikannya agar bisa nanti misalkan Mas Komsun, saya butuh nih lagi analisis biar regulasi ini nggak gampang direvisi misalkan gitu kan. Betul. Nah, itu ada datanya. Nah, Mbak Lisa itu bisa langsung, oh ya ini saya udah dokumentasikan. Nah, biar Mas Komsunnya tadi kayak dapat durian runtuh gitu ya. Langsung data jadi kan. Nah, itu kan butuh juga nih Mbak Lisanya juga. Oh, kalau data ini biar enak diolah, walaupun misalkan saya belum bisa ngolah, tapi saya tahu nih data yang bentuknya begini nih yang bakal enak diolah. Nah, itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi, itu akan sangat mempercepat karena disadari bareng-bareng. Untuk merapikan data tadi itu butuh, bahkan ada yang bilang 80% dari total project data analitik. Itu 80% itu hanya untuk merapikan data. Sisanya ya modeling, yang visualisasi itu cuma 20%. Jadi kalau data itu udah rapi, itu udah sangat-sangat bisa menghemat waktu dalam pengerjaan project data analytics. Itu sih Mbak. Jadi bisa seperti itu, bisa dapat sense-nya, oh data ini nih yang bakal, kalau saya dokumentasikannya modelnya begini akan mudah nih pada saat dibutuhkan. Nah itu butuh coba deh belajar atau berkenalan dengan Excel, berkenalan dengan pivot, nanti dapat tuh sense-nya. Oh, pivot ini akan sangat mudah kalau bentukan datanya itu ke bawah, paling mudahnya itu bentukannya itu ke bawah bukan ke samping. Iya. Itu mungkin Mbak. Jadi bisa susun data yang lebih rapi. Betul. Ngobrol-ngobrol budaya data Mas. Nah ini ada apa sih Mbak? Kok kayaknya membangun? Ini saya dapat nggak nanti nih? Oh boleh Mas. Ini sebenarnya saya mau ngekode Mas Komsun. Oke, ini ada buku selain kopi tadi di meja, kita ada buku Membangun Budaya Data Kementerian Keuangan. Oh, apa sih Mbak ini Mbak? Kalau bisa dijelaskan dikit aja Mbak. Jadi ini itu buku yang kita susun. Nah, kita rame-rame sih. Betul. Ya. Sebenarnya teman-teman bisa melihat di sini di buku ini kita bisa belajar nih dari hal yang sederhana bahwa sebenarnya untuk membangun budaya data di Kementerian Keuangan itu nggak cuma tugasnya pemimpin gitu, tapi kita semua mulai dari level teratas pimpinan sampai dengan paling bawah. Jadi membangun budaya data itu bukan pekerjaan hanya para data analis, data analis, data engineer dan seterusnya. Seperti Mas Komsun, seperti Mas Arifudin atau Mas Inu dan yang lain, enggak, tapi tugas kita semuanya. Jadi dengan membaca buku ini kita bisa tahu gitu bahwa sebenarnya untuk membangun budaya data itu adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan ya, tugas kita semuanya. Supaya data yang ada di Kementerian Keuangan yang katanya Bu Sri Mulyani ada di tumpukan data itu Mbak ya. Itu harta karun yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan pada pimpinan untuk memberikan sebagai data driven organization. Tapi Mbak, tadi baru buka nih Mbak, beberapa halaman awal kok ada nama Lisa Novita Sirait Mbak ya sebagai penulis. Makanya saya tadi berapa ya Mas? Mas tadi kan katanya
sebagai orang awam dan pura-pura Mas. Iya ini, Padahal, aduh. buku segini udah luar biasa Mbak Desa dan tim ini. Ya, jadi di buku ini kan sebenarnya ada beberapa tema ya, Mas, beberapa bab gitu ya. Jadi saya memberikan kontribusi dari yang saya tahu. Oke. Ini ada juga nih nama Homsun Arifin. Oh, Pengulas Ada loh. Mas Komsun juga. Pengulas. Itu cuma apa titik koma yang kebanyakan Mas spasi itu Justru aja Mas. pengulas itu yang mereview dari Ya, Baiklah, rekan-rekan sekalian, nanti buku ini selain dalam bentuk hardcover, hard copy, juga ada dalam bentuk soft copy. Nanti di link deskripsi akan kami kami tuliskan lah link untuk teman-teman bisa membaca buku ini sebagai panduan atau sebagai bacaan awal bagaimana kita bersama-sama bertumbuh bersama sebagai insan dalam membangun budaya data di Kementerian Keuangan yang kita cinta ini. Oke. Ini udah dikirim lewat email juga kalau nggak salah. Oke, sudah. Baiklah, udah luar biasa lah pokoknya. Oke, kayaknya sudah sekian waktu kita ngobrol seru, tapi masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali lagi. Next episode atau next time mungkin kita bisa mengundang Mas Arifudin ataupun teman-teman yang lainnya, kita ngobrol berbagai macam hal tentang ngulik-ngulik data ini yang akan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement atau pesan-pesan dari Mas Arifudin untuk kita semuanya. Silakan Mas. Oke, ini closing statement andalan mungkin. Kalau lagi ngajar-ngajar di pertemuan terakhir itu ke mahasiswa juga akan saya tekankan ini gitu ya. Kita jadi ASN itu udah ngerepotin negara nih Mas gitu ya. Ngerepotin negara karena kita dibayar nih oleh negara. Jangan sampai kita tidak berkontribusi sama sekali. Saya ini juga terinspirasi dengan quote legendarisnya Bu Menteri kan. Jangan lelah mencintai negeri ini gitu ya. Jadi kalau kita sampai nggak berkontribusi, kok ya kalau saya merasa berdosa gitu ya, merasa bersalah untuk mengurangi rasa bersalah ini, maka saya coba untuk lebih berkontribusi. Baiklah. Oke. Berkontribusi dari apa yang Betul, kalau saya karena seneng data ya, saya berkontribusinya dari sisi data gitu ya. Kalau memang teman-teman ada juga yang hobi dengan data, jangan merasa data ini jauh gitu ya. Data analitik itu jauh. Pakai Excel. Balik lagi. Oke. Baik. Oke, Mas Komsun, nggak terasa 20 menit lebih ya kita sudah ngobrol dengan Mas Arifudin. Betul sekali. Segmennya juga keren banget untuk kita tetap berkontribusi untuk negeri kita tercinta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mas Arifudin yang Sama-sama. sudah menyediakan waktunya, padahal Super sibuk beliau, luar biasa. Itu HP aja di situ sambil nge-zoom. Mantap. Berubah butuh nyali, berubah butuh kita. Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Oke, kami Dua Ngotak. Saya Komsun Arifin. Saya Lisa Novita. Saya Arifudin. Kita pamit untuk episode kali ini. Sampai jumpa next episode, next time. Dan jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.